Dalam perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024 lalu, terlihat wajah-wajah pejabat dan tokoh politik yang familiar. Salah satu yang cukup disorot adalah kehadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Tak hanya hadir, Caimin bahkan ikut berkeliling IKN bersama Presiden Jokowi dan memuji pembangunan ibu kota baru Indonesia tersebut. Kehadiran dan puji-pujian Caimin di IKN lantas kembali mengingatkan kita pada sikap dan kritikannya terhadap IKN beberapa waktu lalu ketika dirinya masih menjadi calon wakil presiden pasangan Anies Baswedan dalam kontestasi pemilu 2024. Lantas, bagaimana siklus perubahan sikap Caimin terhadap IKN? Pertama, mari kita mundur ke 2 tahun yang lalu, tepatnya pada 20 April 2022, saat para elit PKB melakukan acara selamatan potong tumpeng di IKN. Sore itu, para elit PKB termasuk Caimin berkumpul di titik nol IKN Nusantara. Mereka menggelar acara Khataman Al-Quran Nusantara Mengaji, sekaligus peringatan Nuzulul Quran selamatan 24 tumpeng. Nusantara Mengaji itu digelar di 500 titik di seluruh Indonesia dan berpusat di titik nol IKN. Sebagai inisiator Nusantara Mengaji, Caimin menyebut acara itu diadakan sebagai bentuk dukungan total terhadap pembangunan IKN. Menurut Caimin, 24 tumpeng itu bermakna kerja keras, pengabdian, dan ibadah yang harus dilakukan selama 24 jam dalam sehari. Sejak dipinang oleh Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden, suara Caimin terhadap IKN mulai berubah haluan. Selama masa-masa jelang pemilu 2024 yang lalu, mengikuti Anies, Caimin ikut vokal menyuarakan kritik terhadap IKN. Bahkan saat pemilu 2024 yang lalu, Anies dan Caimin menjadi satu-satunya kandidat yang tak berkeinginan melanjutkan program pembangunan IKN. Dalam dokumentasi visi misi bertajuk Indonesia Adil Makmur untuk Semua, sebanyak 140 halaman tidak ditemukan adanya kata kunci IKN. Sementara pada 26 November 2023 yang lalu, Caimin saat itu juga sempat menyebut IKN sebagai hutan dan menyebut bahwa IKN masih tak layak untuk ditempati. Saat ditanya soal inkonsistensi sikapnya terhadap IKN, Caimin membela diri dengan menyebut dulu ia berharap ada investasi besar yang masuk. Namun, Caimin menyebut harapannya itu tak terwujud. Untuk itulah, menurutnya IKN harus dievaluasi kembali. Dulu kita dukung IKN itu karena apa? Kita harapkan ada investasi besar masuk. Konsultannya aja mantan Perdana Menteri Inggris. Tapi tidak ada yang masuk. Nah, apakah kita teruskan prioritas itu? Nah, itu kita evaluasi. Era pemilu 2024 berakhir, pemenang sudah terlihat. Sikap Caimin terhadap IKN pun mulai berubah dan kembali seperti awal ketika dirinya mendukung mega proyek Jokowi ini. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, tepat sebelum upacara kemerdekaan HUT ke-79 RI digelar, Caimin ikut berkeliling di IKN bersama para pemimpin lembaga. Tur itu dipandu langsung oleh Jokowi. Mereka mengunjungi sejumlah infrastruktur penting di IKN, mulai dari Sumbu Kebangsaan hingga Istana Garuda. Dalam unggahan foto di akun Instagram Jokowi pun, Caimin terlihat berada di barisan paling depan dalam rombongan tur IKN itu. Caimin pun turut mengikuti upacara kemerdekaan lengkap dengan penampilan pakaian khas adat Jawa. Caimin mengaku dirinya terkejut karena pembangunan IKN bisa terwujud dalam waktu singkat. Wakil Ketua DPR RI itu bahkan menyebut pembangunan kilat di IKN seperti sulap karena kini sejumlah infrastruktur penting sudah bisa terbangun dalam waktu 3 tahun. Caimin juga menambahkan, meski dibangun dengan waktu singkat, namun material bangunan dipilih dari bahan-bahan yang berkualitas. Usai mengikuti upacara kemerdekaan, Caimin turut membagikan momen kedekatannya dengan Jokowi.
Dalam foto yang Caimin unggah di Instagram pribadinya, nampak dirinya tengah berbincang dengan Jokowi bersama Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Bermula dari selamatan patung tumpeng di IKN, kemudian mengikuti ajang Pilpres 2024 dan vokal mengkritik IKN bersama Anies Baswedan, lalu kembali memuji IKN pasca kalah di pemilu 2024. Siklus tersebut kembali mengingatkan kita pada pernyataan Anies dalam debat Capres pada Selasa 12 Desember 2023 yang menyebut bahwa tak semua politisi tahan menjadi oposisi. Bahkan, Caimin pun sudah menegaskan bahwa PKB kini mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Hal tersebut menandai keberlanjutan PKB yang berada dalam koalisi pemerintahan selama 2 dekade belakangan. Lantas, bagaimana sepak terjang PKB dan Caimin dalam pemerintahan yang baru kelak? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.